Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lutfi Aprilia yang akan merangkum apa saja sih yang telah kita bahas pada mata kuliah Public Speaking, tepatnya pada hari Senin kemarin. Tanggal berapa ya teman-teman? Yap, tanggal 20 April 2026. Nah, kemarin itu kelas pertama setelah kita mengadakan ujian tengah semester. Jadi kemarin ujian tengah semester itu kita disuruh buat video menampilkan kemampuan kita selama kurang lebih 30 menit dan dipakai dengan diedit dengan sekreatif mungkin. Nah, setelah itu barulah ini kelas pertama yang diadakan setelah ujian tengah semester. Nah, pada kelas hari itu seperti biasa ya teman-teman, dimulai dengan berdoa, pastinya dipimpin oleh teman kita. Terus abis itu dipersilahkan 3 orang yang maju seperti biasa, seperti sebelum UTS juga seperti itu, untuk menunjukkan bakatnya apa saja sih yang telah dilatih, untuk mempamerkan atau menunjuk bakatkan public speaking mereka. Nah, jadi mahasiswi pertama itu ada Fania Halis Halisbeth. Nah, mahasiswi ini menceritakan tentang pengalamannya yang bisa memotivasi para perempuan untuk bisa mencari duit atau tidak bergantung pada laki-laki hidung belang ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada saudara Raka. Jadi saudara ini seperti manifesting untuk menjadi DPR di suatu saat kemudian. Kita aminkan teman-teman. Terus habis itu yang ketiga itu ada Siti Maisarah. Jadi mahasiswa ini berperan sebagai reporter. Nah, tiga-tiganya ini tidak luput juga dari kritik dan saran yang telah diberikan oleh para mahasiswa lainnya. Oke, jadi setelah 3 orang ini maju ke depan ini, kita ini membahas tentang gaya dalam komunikasi. Jadi ada komunikasi secara privat dan ada secara publik. Secara privat itu seperti kita lagi ngobrol sama keluarga, ngobrol sama teman kita, sahabat kita, kerabat kita. Nah, kalau di publik sudah pasti kebayang ya, di depan orang banyak gitu kan ya. Nah, kalau di privat ini sebenarnya sama aja tujuannya seperti kita berbicara di publik, karena kalau kita berbicara secara privat, secara face to face dengan teman kita atau keluarga kita, ini bisa melatih kemampuan berbicara kita. Nah, terus juga dosen kita Pak Adi juga memberi saran untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua, seperti anak laki-laki terhadap ibunya atau anak perempuan terhadap bapaknya. Jadi di sini bisa menumbuhkan skill cara berbicara kita dengan orang tua. Pasti kita juga namanya berbicara dengan orang tua, bosan, bored, atau it's something like tidak mengenakan, atau kita kurang bisa mendekatkan diri kepada mereka, kepada beliau-beliau gitu kan ya. Tetapi ini bisa menjadi latihan kita untuk berbicara di depan publik kan, karena kita juga nggak tahu kan siapa aja sih yang bakal jadi audiens kita. Siapa tahu audiens kita ini lebih tua daripada kita. Ini kan juga bisa menjadi latihan kepada diri kita sendiri untuk untuk melatih cara gaya bicara kita yang enak didengar oleh para seusia orang tua kita. Nah, terus ada gaya-gaya komunikasi seperti impromptu. Nah, kalau impromptu itu kan sebenarnya saya udah sering ngedenger ya impromptu itu dari waktu mata kuliah dakwah semester lalu. Jadi impromptu ini kayak sesuatu skill public speaking yang disampaikan secara dadakan, jadi tanpa penghafalan, tapi ini apa saja yang ada di dalam kepala ini diucapkan, itu namanya impromptu. Terus juga ada memoriter. Nah, kalau memoriter ini seperti kayak pidato atau seperti kayak MC gitu kan, ini kan memoriter atau dihafal gitu kan ya. Terus juga ada prinsip-prinsip
komunikasi, seperti ada tujuan, ada materi, ada apalagi ada tujuan, ada materi, kita paham materi apa yang ingin disampaikan. Nah, tujuannya apa kita menyampaikan ini, tujuannya apa materi yang akan kita sampaikan ini, dan masih banyak hal-hal prinsip-prinsip lain yang harus dipelajari dalam komunikasi yang telah dibahas pada materi kemarin. Oke, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.